Kalau orang melakukan senggama, duhul, walaupun tidak keluar spermanya, tetap mandi. Kalau madhi warnanya keputih-putihan, kalau wadi ini warnanya kuning pekat. Sebentar lagi keluar mani, maka saya dekatkan madhi hampir jadi mani. Jadi madhi itu adalah dengan syahwat. Nah, kalau masih basah kayak bau adonan tepung. Kalau udah kering nempel di pakaian kayak putih telur. Ketika keluar, dia itu tidak ada kenikmatan di keluarnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya dan juga dari berbagai macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, berjumpa kembali bersama kami, channel yang membahas mengenai kajian-kajian dan juga hukum-hukum Islam yang akan disampaikan oleh ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Baik ya, untuk kesempatan kali ini ya, admin akan membahas mengenai perbedaan air wadhi, ya, air mazi dan juga air mani. Bagaimana perbedaannya dan bagaimana penjelasannya mengenai hal tersebut. Mari sama-sama kita dengarkan ya penjelasan dari ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Baik ya, yang pertama kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Abdul Somad ya, bagaimana penjelasan beliau mengenai air mani, madhi dan juga wadhi. Bagaimana penjelasan beliau? Mari sama-sama kita dengarkan. Mengenai fikih Ustadz, oke? Air kencing itu kan najis, ya. Air sperma itu kan suci, tidak najis. Mengapa apabila kita kencing hanya istinja saja, sementara itu najis? Kenapa kita keluar sperma harus mandi? Sudah itu kata Nabi. Kalau keluar air wudhu, tapi kalau keluar sperma mandi. Padahal ini najis, yang ini tidak najis. Kenapa harus begitu Pak Ustaz? Pokoknya sudah begitu kata Nabi Muhammad, jangan tanya-tanya. Yang dilihat itu bukan tempat keluarnya, bukan benda yang dikeluarkan. Yang dilihat itu bukan saluran tempat keluarnya, bukan pula cairan yang dikeluarkan, tapi yang dilihatkan itu adalah talazzuz. Talazzuz ada rasa nikmat. Maaf. Ada orang sakit, tiba-tiba keluar sperma. Apakah dia wajib mandi junub? Tidak, karena tidak ada rasa nikmat. Ketika keluar rasa nikmat, talazzuz namanya. Talazzuz diambil dari kata lazim, nikmat, tapi bukan yang lembagaan melezatkan. Ada orang mandi, habis mandi, habis mandi tiba-tiba pas dia buang air kecil keluar spermanya. Apakah dia wajib mandi junub? Tidak, karena tak ada talazzuz. Jadi ilat sebab mandi junub itu adalah talazzuz, ada rasa nikmat, barulah dia disuruh mandi. Beda kalau ketemu dua khitan. Idza iltaqal khitanan faqad wajabal ghuslu wa illam yanzil. Kalau orang melakukan senggama, duhul, walaupun tidak keluar spermanya tetap mandi. Itu kasusnya berbeda. Jadi yang dilihat di sini bukan saluran tempat keluarnya, bukan pula cairan yang keluar, tapi talazzuz, rasa nikmat itu yang menyebabkan dia disuruh mandi. Baik, itu dia penjelasan dari Ustadz Abdul Somad ya mengenai air yang keluar dari kemaluan, yaitu air mani dan juga air wadhi dan juga mazi ya. Selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah ya, bagaimana penjelasan beliau
mengenai air mani, air madhi dan juga air wadi. Mari sama-sama kita dengarkan. Cairan yang keluar dari kemaluan ada namanya madhi, ada wadi dan ada mani. Ya. Adapun madhi ialah air berwarna putih lagi lembut yang keluar ketika memikirkan perkara seks atau mencumbui istri. Wajib berwudu darinya, bukan mandi, dan menciprati bagian pakaian yang terkena madhi dengan air. Jadi awal terangsang itu namanya madhi. Dan ini tidak harus mandi karena belum wajib mandi. Wajib mandi kalau sudah mani yang keluar. Itu pun melalui proses klimaks ya, waktu yang lama. Di sini kami mengingatkan agar banyak mencumbui istri ketika hendak menghilangkan atau memecahkan kegadisan. Ini beliau kembali ke tata cara tadi, sehingga menambah syahwat istri dan madhi akan keluar. Salah satu kegunaannya adalah memudahkan masuknya kelamin itu sendiri. Maksudnya memang ini pelumas yang Allah SWT berikan, tapi dia sifatnya najis. Dia sifatnya najis kalau ada di pakaian. Artinya kalau dia juga keluar harus dibersihkan dan wudu. Adapun wadi adalah cairan kuning pekat yang keluar saat menahan atau merasakan beban. Wajib wudu darinya, bukan mandi. Jadi kadang-kadang ada orang capek sekali, maka bisa keluar cairan ini. Cuma bedanya kalau madhi warnanya keputih-putihan, kalau wadi ini warnanya kuning pekat. Ya. Dan ini jarang sekali keluar. Ini biasanya orang kalau memiliki hormon yang banyak, kemudian dia capek, biasanya begitu. Atau mungkin dia sudah pernah merasakan biologis, terlalu lama sekali dia nggak biologis, maka biasanya akan keluar cairan-cairan seperti ini. Kalau ini juga sama, tidak wajib mandi kalau wadi, tapi dia cukup dengan wudu, kemudian dia boleh sholat. Adapun mani, cairan yang ketiga, adalah cairan putih pekat yang keluar pada saat bersetubuh. Keluarnya mani ini disertai dengan gemetar pada tubuh. Dari mani inilah akan menjadi anak, dan ini wajib mandi. Kita dia penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah ya. Beliau tadi sudah menjelaskan ya, bahasanya ketika yang keluar dari kemaluan itu adalah wadi dan juga madhi, maka dia tidak wajib mandi ya. Baik ya, selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Buya Yahya. Bagaimana penjelasan beliau mengenai mani, madhi dan juga wadi. Bagaimana penjelasan beliau? Mari sama-sama kita dengarkan. Apa perbedaan madhi dengan wadi? Madhi dengan wadi harus membuat ciri khas. Madhi, wadi sama-sama najis, sama-sama keluar dari kemaluan, sama-sama bukan mani dan bukan air kencing. Ayo, madhi, wadi. Saya dulu ngafalnya kutukar-tukar, cuman gimana untuk mudah hafalan. Kalau madhi karena syahwat tapi belum keluar mani, keluar carian, namanya madhi. Tapi kalau wadi gara-gara ngangkat berat, terteka, ngangkat berat kemudian keluar. Oh, kalau wadi nggak ada syahwat. Kalau madhi dengan syahwat, maka madhi deket mani, sebentar lagi keluar mani, maka saya dekatkan madhi hampir jadi mani. Jadi madhi itu adalah dengan syahwat. Nah, ini dijajar itu untuk bisa membedakan perbedaan. Kalau tidak naik ketukar-tukar terus, belum lagi hukumnya. Makanya katanya al-faqih, seorang faqih itu orang yang sudah bisa membedakan antara asbah wa nadhair, kemirip-miripan hukum itu. Kalau tidak ketukar. Itu ada ya penjelasan dari Buya Yahya. Selanjutnya kita dengarkan juga penjelasan dari Ustadz Fahrudin ya. Ustadz Fahrudin Al-Bantani. Mari sama-sama kita dengarkan penjelasan beliau mengenai mani, madhi dan juga wadi. Kita harus tahu mana mani, mana bukan. Kita harus tahu supaya kita bisa menentukan kita ini kudu mandi atau tidak. Jadi dari diri kita ini, saudara, kemaluan kita depan ini yang keluar ada 4 macam. Dari kemaluan kita depan ada 4 macam yang keluar. Yang pertama bau jengkol, kencing, kan? Itu enggak diomong sama bapak kita, keluar kencing, enggak wajib mandi. Kedua, namanya yang keluar itu madhi.
namanya madhi. Apa itu madhi? Madhi itu adalah cairan yang warnanya putih, encer, seringkali keluarnya ketika syahwat rendah. Ada kalanya seorang suami berjumbu-jumbu dengan istrinya, dia keluar tidak enak, encer keluar, itu namanya madhi. Madhi tidak wajib mandi. Ketiga, namanya wadi. Wadi ada madhi, ada wadi. Kalau wadi adalah cairan yang warnanya putih keruh, kayak susu tuh putihnya reda, kayak begitu kan. Biasa susu jahe kan gitu tuh ya, tapi bukan jahe merah, susu jahe. Jadi putih keruh, wadi itu putih keruh, kental. Jadi putih keruh, kental dia. Seringkali keluarnya ketika habis capek sekali, capek, habis memikul beban berat. Biasanya keluarnya habis kencing. Habis kencing itu keluar kayak orang kejengkolan, itu suka keluar begitu. Itu namanya wadi. Enggak wajib mandi, bukan mandi walaupun keluar dari. Yang keempat, mani, sperma, ovum. Disebut mani itu artinya tumpah. Sumiyal maniyu maniyan li'annahu yumna ayyusor. Di dalam vocabulary itu, kamus mahid. Mani ini saudara ada cirinya. Cirinya mani, yaitu ada 3. Ini hasil riset, itu tidak bakalan lepas dari 3. Itu mani. Yang pertama, ciri itu adalah mani min taladzudin bi khurujihi. Keluarnya mani itu enak. 2, tadafuk, muncrat, mancar, muncrat. Bahasa Quran, mimma indafiq, dari air yang terpancar, muncrat, mani. Ketiga, kalau masih basah, kayak bau adonan tepung. Kalau udah kering, nempel di pakaian, kayak putih telur. Itu ciri Baik, itu ya tadi penjelasan dari Ustadz Farudin, sudah beliau jelaskan dengan detail. Selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Bagaimana penjelasan beliau? Mari kita dengarkan. Madhi dan wadi yang keluar dari kemaluan itu ada 4. Air kencing, yang kedua mani, yang ketiga madhi dan wadi, yang 3 najis, yang 1 diperselisihkan, yaitu mani. Mani itu diperselisihkan kenajisannya. Bahkan lebih kuat yang mengatakan mani itu suci, karena mana mungkin manusia diciptakan dari sesuatu yang najis. Maka akan ada dalil-dalil yang menyatakan Rasulullah SAW itu ada bekas mani di mana? Di bajunya, sarungnya. Itu Aisyah hanya mengoretinya, apa? Ngerik. Mungkin sebagian tidak familiar dengan bahasa atau dengan istilah madhi dan wadi. Maka Syekh menjelaskan di sini. Madhi ialah cairan bening, halus, lagi lekat, yang keluar ketika syahwat bergejolak.
tidak bersamaan dengan syahwat, tidak muncrat dan tidak menyebabkan kendornya syahwat orang yang bersangkutan. Jadi keluarnya madhi ini ketika syahwat dan tidak dengan syahwat. Ketika keluar, dia itu tidak ada kenikmatan di keluarnya itu, tapi dia keluar ketika ada syahwat. Adapun wadi disebutkan ialah cairan bening yang agak kental, biasa keluar setelah buang air kecil. Jadi kalau madhi ketika syahwat, jadi bukan kau setelah kencing atau sebelum kencing, mungkin kau tidak ingin kencing, tapi tahu-tahu ada sesuatu yang lengket. Tapi kalau wadi biasa keluarnya setelah kencing, agak kental, berarti mirip dengan mani. Cuma perbedaannya apa? Bening. Kalau mani butek kita apa? Keruh. Nah. Itu dia penjelasan dari Ustadz Syafiq Rizal Basalamah mengenai mani, madhi dan juga wadi, ya sudah beliau jelaskan, dan juga penjelasan dari ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan juga sebagai penambahan ilmu bagi kita. Dan juga buat teman-teman yang mau berdiskusi, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.